A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat kepada semua pemirsa, mohon maaf, kita di sini monggo belajar bareng, ngaji bareng, muhasabah bareng terkait motivasi dan kajian kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada suatu hal di mana ketika kita hidup terus meninggal dunia atau mati, ada 3 amal yang tidak putus. Yang pertama adalah Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Riwayat Al-Bukhari, riwayat HR Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya. Anak Adam itu siapa? Manusia. Apabila manusia itu mati, terputuslah semua amalnya. Kecuali 3 amal yang tidak terputus walaupun manusia itu mati. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah ini walaupun manusia itu meninggal dunia, walaupun manusia itu mati, yang namanya sedekah jariyah ini tetap mengalir pada si manusia yang meninggal, si mayit tersebut. Sedekah jariyah yang terus menerus. Satu contoh, manusia itu sebelum meninggal dunia sudah bersedekah, istiqomah bersedekah kepada lembaga-lembaga pendidikan. Contoh sekolahan swasta, negeri. Contoh pesantren, contoh musola, contoh masjid, contoh tempat-tempat TPQ untuk anak-anak. Ketika sedekah jariyah diberikan pada lembaga-lembaga tersebut, contoh masjid, pesantren, untuk pembangunan pesantren. Ketika jariyahnya itu dibuat untuk membangun pesantren, pesantrennya banyak santri, terus menerus. Untuk perkembangan pesantren, terus menerus santri itu tambah besar, tambah banyak santri. Maka walaupun orang yang bersedekah jariyah itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya tetap mengalir. Shadaqatin jariyatin. Banyak sekali contohnya. Bersedekah pada fakir miskin, memberikan pada anak yatim piatu. Logikanya bagaimana? Ketika kita bersedekah sedekah jariyah kepada anak yatim, kita berikan anak yatim, dibelikan untuk makanan dan minuman, itu dimakan makanan dan minuman. Makanannya dimakan, minumannya diminum, akhirnya menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah tenaga. Makanan dan minuman tersebut mengalir pada sendi-sendi tubuhnya, sel-sel darahnya, sel darah putihnya, sel darah merahnya. Dia melakukan kebaikan, terus menerus melakukan kebaikan dan menuntut ilmu si yatim tersebut. Maka walaupun orang yang bersedekah jariyah itu meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir.
sampai kapanpun si yatim itu sudah dewasa, sudah menikah, punya anak, ibaratkan anaknya dari sedekah orang yang meninggal, yang dimakan anak yang tadi, punya anak, tetap mengalir terus dan terus menerus. Yang kedua adalah ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dia santri mencari ilmu, contoh. Dia sekolah mencari ilmu. Ketika sudah didapat, dia sudah mutakhorrijin, orang yang sudah lama di pesantren ataukah siswa yang sudah lulus di sekolahan. Lalu dia mengabdi di lembaga. Yang pesantren tadi, santri mengabdi di pesantrennya. Terus dia sebagai ustadz mengajarkan apa yang ilmu yang dia miliki kepada santri-santrinya. Terus santri-santri nanti ketika sudah dewasa, dia juga jadi ustadz, terus menerus akan mengalir. Terus menerus, walaupun orang yang berikan ilmunya itu sudah meninggal dunia, terus mengalir. Terus menerus, regenerasi ilmunya tetap berkembang. Ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Yang ketiga, awalatin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Makanya di sini bagi saudara-saudara yang sudah keluarga, monggo anak didiknya diajari agama lebih dan lebih, ditaruh di TPQ untuk mengaji di pesantren. Karena apa? Harapan orang tua adalah anak nanti yang bisa mendoakan orang tuanya ketika hidup ataupun sudah mati. Makanya ditaruh di pesantren supaya tahu anak itu bagaimana cara mendoakan kedua orang tuanya ketika masih hidup, bagaimana mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah mati. Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlahu, Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita berkeluarga, cetaklah anak-anak yang soleh. Taruhlah anak-anak itu untuk mengaji dimanapun tempatnya, di TPQ pesantren atau di mana. Monggo kita introspeksi diri, kita berpikir, kita punya anak, monggo anak-anak kita dididik dengan baik, ajari ilmu agama yang baik. Karena harapan seorang tua, harapan kedua orang tua adalah anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya semasa hidup ataupun ya semasa orang tuanya sudah mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong yang tidak terputus amalnya 3 tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Walau alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.